termasuk yang katanya pahanya korban, ya kan ada sabetan di mana ya mungkin ya kita nih sudah melihat pada saat itu tidak ada sabetan sama sekali gitu. Termasuk bajunya Eki yang katanya ada tusukan itu tidak ada sama tidak bolong, nggak mungkin kan orang buka baju dulu baru ditusuk. Pakai lagi lagi. Dan di dalam pakainya juga tidak ada darah ya Bu ya. Semua itu sebenarnya daripada saat persidangan kita sudah banyak kejanggalan. Hanya saja, ya itu yang kami pertanyakan. Kami sudah ngotot, mulutnya gimana ngomongnya Bu ya, tapi tetap aja semua keputusan ada di hakim, pembelaannya juga untuk korban sudah itu ada di jaksa, kan gitu kan. Ya itu sekarang termasuk balik lagi ke video ini pun, sebenarnya kita tanda tanya, kalau memang jaksa merasa itu terjadi pembunuhan, harusnya ditayangkan. Lebih pede dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Titin Bila yang Titin, channel yang selalu menunjukkan berita-berita faktual dan berintegritas. Pemirsa, di hadapan saya ada dua pengacara hebat yang sering dikatakan oleh teman-teman dimasukkan di hukum Indonesia. Yang pertama ada Mbak Cindy di sebelah kiri, itu kuasa hukumnya Rivaldi, tepatnya Mbak Cindy Sembiring. Lalu yang sebelah kanan itu ada Ibu Titin Priyanti, itu kuasa hukumnya Sakata dan Sudirman. Pemirsa, kebetulan ini saya berkunjung ke kantornya Mbak Cindy dan kebetulan saya bertemu dengan Titin. Jadi sekaligus saya bincang-bincang sama mereka karena mereka adalah dua tokoh wanita yang saat ini lagi viral. Assalamualaikum Mbak Cindy, Bu Titin. Waalaikumsalam. Saya ingin tahu dan saya ingin ngomong yang enteng-enteng saja lah. Sekarang kan sedang viral tuh video yang ada di mana-mana, di TikTok ada, lalu kemudian di YouTube ada, termasuk juga di televisi muncul tentang proses pemeriksaan Jaya. Saya ingin tahu dan ingin meminta komentar dari Mbak Cindy maupun Bu Titin tentang video yang viral itu. Gimana ya, Bu? Kita mulai dari mana dulu nih nanya nih? Mungkin sih dulu ya Bu ya. Kita mau ketawa. Kalau untuk video yang sekarang diterbitkan atau lagi viral ini ya, yang pengakuannya Jaya, terus gak lama dari pengakuan Jaya itu ditariklah si Eko gitu kan untuk menambah meyakinkan apa yang diomongin, karena di situ kan pengakuan Jaya itu ya mungkin sekarang masyarakat netizen itu udah nggak mungkin bodoh lah ya, bisa ngelihat ya dalam kondisi orang yang mengakui secara sadar dengan orang yang mengakui dengan dalam tekanan itu akan berbeda halnya, ya kan? Kalau orang mengakui secara sadar dia akan tegas tanpa harus ngelihat di sekitarnya dia ada siapa, ya kan? Di situ nengok dulu. Ini kok nengok ke atas, nengok ke depan, termasuk ada suara-suara. Kan gini, kalau kita megang handphone itu kan kita akan mendengar yang lebih jelas itu suara yang memegang handphone, ya kan, karena merekam dibandingkan orang yang mengakui, karena jarak suaranya dia itu lebih jauh kan. Ya mungkin netizen lebih pintar lah menurut saya, sangat pintar saat ini kan. Mengawal kasus ini sampai detik ini aja udah sangat-sangat pintar gitu kan. Bisa tahu lah itu rekamannya seperti apa, orang yang ngomong di belakang kamera itu seperti apa, sampai ya lihat sendiri Jaya kayak gimana, sampai yang tadinya warna motornya dari merah bisa berubah biru ya kan. Ya kan, siapa yang merubah itu kan? Kan nggak mungkin dalam seketika di-chat kan gitu. Makanya saya yakin lah netizen sudah tahu gitu dengan video-video yang viral ini. Dan waktu itu kayaknya kita sidang bareng tuh ada nggak Bu ya? Ya justru itu kita ada ya. Karena kan sebetulnya gini, dulu di putusan disebutkan ada bukti tambahan CD berupa CD pengakuan Jaya. Tetapi tidak pernah dihadirkan di persidangan dan tidak pernah diputar di
persidangan. Jadi siapa yang muter Ya, 2016 di persidangan 2017 tuh? Jangan-jangan ada sidang gaib, Bu. Sidang atau gitu, hayalan tingkat tinggi Nah, lagi. atau kan kita pernah sidang yang malam, Bu, yang pada saat penyidik itu yang di mana anak-anak itu mencabut BAP, iya. Akhirnya hakim itu kan mengundang semua penyidik itu untuk dijadikan saksi. Ya kan mungkin kan itu kita kelas jam 11, Bu. Mungkin habis kita pulang melanjutkan ya kan. Nah, itu mungkin tambahannya itu dihadirkan hanya beberapa orang. Karena kita sudah lelah, sidang jam 11 malam kita pulang ya kan gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu. Karena saya nggak ada. Jadi intinya memang rekaman itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Itu kita sampai kita menjamin lah pada saat itu. Berani sumpah apa, Bro? Kalau sumpah pocong salah kita. Ya nggak mau. Nanti dikirain lagi kita orang taat hukum dibilang nggak ngerti hukum. Iya. Kalau berani sumpah pocong nggak saya berani sumpah kita. Apa ya? Sumpah demi keadilan ya, demi keadilan, demi Allah. Demi diri saya sendiri lah, Bu ya. Karena waktu kita hadir di persidangan di tahun 2017 itu ya kan, tidak pernah tuh ada yang namanya video dihadirkan atau ditayangkan di ditayangkan. Jangankan ditayang itu CCTV aja kita sampai bibir kita berantem pun ya, jontor juga minta dihadirkan. Masa sih di 2017 tidak ada ahli gitu kan, tidak pernah dihadirkan juga. Apalagi nih di dalam putusan ini tertera, tapi di paling bawah ya, Bu ya, catatannya ada suatu tambahan bukti tambahan berupa CD Jaya mengakui, kan gitu kan. Padahal tidak pernah diperlihatkan di persidangan. Tidak pernah, sama sekali tidak pernah kita bisa menjamin. Kalaupun saat ini kami nonton, saya bersyukur akhirnya bisa nonton. Iya. Dan dulu kita video yang kayak gimana, video seperti apa, tapi dengan adanya diviralkan seperti ini, kami bersyukur. Pada saat itu Jaya mengaku, tapi kok ada tekanan sana sini. Jangan-jangan foto yang beredar juga mungkin setelah video itu, Bu. Kayaknya. Iya, kan itu kan ada tuh 6 orang tuh kan, termasuk Rifali kan, dengan wajah yang ya Masya Allah kan. Kayaknya sebelum itu dulu lah video dulu. Karena kalau video udah babak belur habis. Gak mungkin juga ditayangin, Bu. Gak mungkin juga diviralin kan. Gak mungkin. Iya. Jangan-jangan mungkin saja ada ya. Apa itu, Pak? Itu video yang babak belur. Nah, kita harapkan mudah-mudahan iya. Bentar lagi mungkin, Pak, kan gini biasanya kalau orang sudah makin kepanasan, makin bingung apalagi yang dikeluarkan, akhirnya yang merasa itu adalah suatu bukti yang kuat, konkret seperti Rana tuh, Bu ya. Iya kan? Bukti konkret diucapkan, ternyata di dalam itu kan dia sebenarnya mengeringankan pihak kami, Hadi lah ya terutama kan. Nah, mungkin nanti dengan ada video ini akan ada video berikutnya yang dimana mungkin bisa mempertegas. Kondisinya sudah babak. Mudah-mudahan ada polisi baik yang tiba-tiba seperti saya nih, Bu. Papua yang konon katanya tidak benar. Katanya kemudian itu kan memunculkan video-video pelapor sama Papua kan. Mudah-mudahan itu juga, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan, saya yakin sih netizen lebih cepat lah ya daripada kami gitu kan, tiba-tiba Aris Papuanya itu yang ditunjuk itu gitu kan, terlepas ya mengakui apa enggak, kita lihat aja nantilah kan gitu kan, dia mau dinasnya di mana atau apa, nggak mungkin kan ada satu Aris di dunia ini, banyak nama Aris kan gitu. Kita tunggu aja kali, Bu ya, sampai putusan ini. Ini sebagai orang awam, saya sebagai orang awam kan dari beberapa persidangan maupun tayangan dari beberapa media sosial, itu kan bapaknya korban atau katakanlah dalam konteks pelapor selalu mengatakan bahwa dia melakukan proses pemeriksaan, kan begitu pengakuannya. Tapi kalau dilihat dari video yang saya kebetulan juga nonton, ternyata pelapor muncul. Gimana itu? Benar sekali, Bapak. Dari video itu juga kami juga aneh ya, Bu ya. Tapi kita juga tidak boleh menyebutkan, hanya saja di sini kan video itu juga kan tayang kan karena adanya PH-nya ya, Pak ya. Nah, di situ kan PH-nya menyatakan di situ adalah masuk doang langsung 30 menit ya begini-begini. Berarti di situ adanya interogasi. Kan sebenarnya di pengakuan di persidangan pernah menyatakan juga. Jadi bahasanya bukan dulu di persidangan itu bahasanya bukan mengamankan, melakukan interogasi. Ada dua ya, Bu ya bahasanya. Iya, bahasanya mengamankan dan interogasi. Mengamankan tuh sekarang, dulu mah interogasi di dalam persidangan ya. Sayang kita nggak ada kamera ya, Bu ya waktu itu. Iya,
sayangnya kan tidak boleh bawa kamera di Benar, pengadilan, di dalam sidang Iya. gitu. Sebetulnya sih bahasanya dulu dan sekarang tuh beda. beda aja karena mungkin itu kan udah 8 tahun Udah jadi 8 lupa tahun, apa jadi yang lupa. dia ucapkan ke dalam dalam persidangan Iya. oleh hakim. Alhamdulillah kita pengacara ini memiliki Catatan sendiri yang kita catat. Mungkin waktu itu panitia tidak mencatat gitu. Iya. Tapi kita memang mencatat bahwa di situ bilangnya interogasi. Interogasi. Di dalam PH-nya juga videonya juga menyatakan adalah 30 menitan katanya iya. melakukan interogasi. Berarti sebelum adanya pelapor itu melakukan penyerahan atau laporan ke reskrim itu kan berarti sudah ada interogasi dulu. karena sudah mencatat nama-nama itu kan gitu. Kita mah sebenarnya bersyukur banget video itu karena memang kita nggak pernah Iya sih, tahu, benar, serius nggak pernah Benar. tahu. Waduh, Benar. surprise ini boom. Sangat bersyukur ya Bu ya. Iya, Sangat boom. bersyukur. Jadi bukan buat bukan kita khawatir nggak ada justru. sama sekali. Apalagi itu kan reaksinya memang reaksinya yang natural banget ya. Ditanya, Iya. kamu mukulkan di atas, ngelihat dulu tuh ke atas. Iya. Kamu mukulnya di mana? Jangan ada papan Bu. Nah, Seperti yang diucapkan anak-anak bahwa di situ ada udah papan. Jadi perlu baca dulu. Ya, udah dipukul dan segala macam ditambah dengan hadirnya pada saat itu Eko gitu kan. Eko yang tetap kekeh berarti kan makin yakin bahwa video itu tuh seperti ada tekanan kan. Ya kan Karena dengan Eko demi Allah sampai sumpah-sumpah ya, kan. benar, Sampai sumpah. Cuman Mukul gini, siapa kalau saya mukul kan siapa gitu. ya. Cuman gini, kalaupun misalnya menurut pengakuan pada video itu tuh pernah ditayangkan, yuk cek yuk, saya punya catatan sidang tanggal sekian bunyinya apa. Benar. Tanggal Saksi-saksi berapa? kita udah urut kok kita. Tanggal berapa itu ditayangkan nggak ada di catatan kita. Karena memang kita tidak pernah tahu juga video itu. Nggak sama sekali. Tanggal 3 itu 3 Oktober Bapak Rudiana menyatakan kan sebagai saksi bahwa dia melakukan penangkapan, kemudian menanyakan ini dia memanggil anggotanya. Iya, benar, manggil anggotanya untuk membantu. Kemudian tanggal sekian semua catatannya termasuk 17 Februari 2017. Itu masalah CCTV dipertanyakan. Jadi kalau ada seperti pengakuan yang tersebar sekarang oleh PH-nya, kalau rekaman itu pernah ditayangkan tanggal berapa? Ayo adu data dengan kita. Benar, adu data dengan kita. Silakan. Kita adu data juga dengan jaksa hakim. Jaksa hakimnya juga yakin nggak pernah ditayangkan. Nggak ada. Kalau memang ada seharusnya di akhir ya tulisannya jangan bilang tambahan. Jangan bilang tambahan. Langsung aja di. Atau kita buktikan gitu. Saya minta penegasan sekian kali. Apakah memang video yang sekarang tersebar yang kemudian diklaim dari pihak sebelah itu ditayangkan di proses peradilan? Saya minta penegasan apakah ditayangkan atau tidak. Barangkali lupa. Yakin? Kami yakin. Kami yakin berdua itu tidak pernah ditayangkan. Kalau perlu, jaksa di 2016 yang ini Saka, kemudian di 2017 hakim yang ini semua ditampilkan. Pernah nggak dari tayangan itu? Kita bukan nantangin itulah. Nantangin jaksa hakimnya pernah nggak ditayangkan? Kalau memang kan ini kan yang membawakan jaksa ya kan, yang putusan kan hakimnya. Memang hakimnya di sini nih halaman terakhir nih. Iya. Di sini nih. Ya. Barang bukti tambahan di poin 24. Barang bukti tambahan berupa CD rekaman di sini barang bukti tambahan, tapi kita tidak pernah dihadirkan di persidangan. Sampai kita memberikan pledoi itu terakhir itu tidak. Ya. Sambil nunggu putusan juga tidak pernah dihadirkan itu sih CD ini. Proses perjalanan sidang PK kan saya amati ternyata banyak yang tidak pernah dihadirkan di tahun 2016 persidangan tahun 2016 termasuk juga barangkali ini ya yang tidak dihadirkan. Ya mana? Ya. Sini. Enggak. Ya, tidak pernah dihadirkan. Tetapi dalam catatan putusan ada tulisannya. Barangkali lupa. Tidak, yakin banget kita demi Allah nggak pernah ya. Seharusnya CCTV juga bisa dimunculkan. Gitu. Itu CCTV juga kan tidak ada, bilangnya tidak ada ahli. Tidak ada ahlinya. Nah, sekarang kenapa tiba-tiba di sini dituliskan ada CD rekamannya? Ya makanya kalau misalnya nggak percaya nih, jaksanya tanya di tahun 2016 ya yang merisa saksi. Iya, benar. Kemudian di 2017 yang dewasa, ayo hakim jaksa tanya deh. Kita duduk bareng kita duduk bareng. Tanggal berapa catatannya? Kita kan sering tiap hari hadir terus sidang, yang pulangnya setiap hari malam terus. Jadi sebenarnya kalau mau kayak gitu tuh bener nggak ini seharusnya diproses dulu. Ya kan? Kalaupun ada dalam putusan
seharusnya tuh cari tahu dulu benar nggak? Benar enggak Kan gini, ditayangkan yang paling ini. nyaman itu adalah kliennya lah yang ditanyain oleh PH-nya itu. Sebelum nomor jangan sampai blunder untuk Blunder diri sekarang. sendiri. Jadi kan kesannya Karena boom, kita nge-boom. dalam video tersebut kan sudah jelas lah gitu kan bagaimana sikapnya si Jaya gitu kan, dan kami juga menunggu akan ada video-video Video lain. untuk yang masalah foto mereka yang babak Babak belur belur. itu. Kalau memang bukan sama mereka, pasti mereka akan nyimpen lah video apa dalam artian siapa sih yang memukulnya. Iya. Seperti itu. Lagi-lagi saya harus katakan bahwa saya awam soal itu. Ya. Hanya ada indikasi aneh menurut saya ketika video itu muncul atau viral saat ini. Kenapa tidak viral atau tidak dimunculkan ketika pada proses sidang PK video ini? Sidang PK sudah beres baru muncul. Kan kalau saya melihat lagi-lagi harus saya katakan awam hukum, kan ini menguntungkan bagi pelapor, kan kira-kira begitu. Kenapa tidak dimunculkan ketika proses sidang PK berjalan, malah sudah selesai baru dimunculkan? Kira-kira itu ya ini sih intermezzo saja. Kira-kira apa itu Mbak Cindy begitu? Ya kan seperti yang disampaikan kemarin di sidang PK ya. Oleh Pak Oto Hasibuan sendiri gitu menyatakan bahwa memang dulu kita terdakwa itu kita tidak menguasai barang bukti. Iya. Yang menguasai itu jaksa. Gitu. Nah, yang harus membuktikan kan harus jaksa. membuktikan jaksa. Tetapi di sidang PK kemarin justru majelis hakim ketika ekstraksi handphonenya Mega Widi boleh dibuktikan, itu kan luar biasa. Baru kali ini Pak Oto juga menyatakan hakim memberikan kesempatan justru dari pihak terdakwa lah yang mewakili terdakwa sebagai apa? Pemohon itu boleh membuktikan. Jadi berarti dulu itu dikuasai oleh mereka, tetapi tidak dibuka di persidangan. Jadi saya dan Mbak Cindy yang waktu itu hadir di persidangan sangat meyakini betul video itu tidak pernah dibuka di persidangan 2017. Di 2016 apalagi Sakama nggak punya berkas. Sebenarnya mungkin gini, kenapa tidak dibuka? Karena akan kentara betul. Nah, akan ada suatu titik di mana kami ini mungkin pengacara ini akan mempertanyakan gitu kan hasil video itu seperti apa dan itu kapan? Apakah pada saat sudah diserahkan ke reskrim ataukah pada saat mereka ditangkap di SMP 11 itu langsung adanya video tersebut. Makanya itu jaksa tidak pernah ataupun majelis mengizinkan untuk direkam. Untuk ditampilkan. Hanya saja itu ditulis di dalam putusan untuk memperkuat, karena jujur saja di dalam waktu kita persidangan itu untuk semua bukti-bukti, alat bukti ataupun barang buktinya itu kurang kuat dari pakaian Eki, dari alat-alat kayak sajamnya berubah, batunya, bambunya, semuanya tuh kurang memperkuat. Karena apa? Dipukulnya kepala orang pakai batu, masa nggak ada lancip sedikit pun di batunya, ya kan gitu kan? Bambunya masih utuh. Warna hijau, kan gitu. Di ujungnya memang bekas habis digergaji, yang kan kata gitu. Sudirman itu. Ya, telah diperkuat dengan kesaksian Sudirman itu bahwa gergaji di depan mukanya dia, kan gitu kan. Semuanya itu, termasuk sajamnya itu katanya di dalam BAP ini yang besar nih, itu panjang, kecil, ya kan, nusuknya kayak gimana. Maaf, termasuk yang katanya pahanya korban, ya kan, ada sabetan di mana ya mungkin ya kita nih sudah melihat pada saat itu tidak ada sabetan sama sekali, termasuk bajunya Eki yang katanya ada tusukan itu tidak ada sama, tidak bolong, nggak mungkin kan orang buka baju dulu baru ditusuk, pakai lagi, dan di dalam pakainya juga tidak ada darah. Ya Bu ya. Semua itu sebenarnya daripada saat persidangan kita sudah banyak kejanggalan. Hanya saja, ya itu yang kami pertanyakan. Kami sudah ngotot, mulutnya gimana ngomongnya Bu ya, tapi tetap aja semua keputusan ada di hakim, pembelaannya juga untuk korban itu ada di jaksa, kan gitu kan. Ya itu sekarang termasuk balik lagi ke video ini pun, sebenarnya kita tanda tanya, kalau memang jaksa merasa itu terjadi pembunuhan, harusnya ditayangkan. Lebih pede dong. Ini malahan hanya dicantumkan dalam putusan. Tetapi dan kita tidak pernah melihat bentuknya. Tidak pernah sama sekali. Benar nih, kita berani bersumpah lagi Bu ya. Dalam arti kita tidak pernah melihat. Dan fokus juga tuh nggak kepake fokusnya ya, nggak kepake sama sekali gitu. Jadi sebetulnya kalau itu ditayangkan, mungkin saat itu hakim atau jaksa justru akan jatuh putusan yang berbeda. Karena gitu. Posisinya ya mungkin sekarang ya
saya pun jujur pribadi baru lihat Ya, sekarang baru. gitu kan, Saya baru juga lihat itu di situ dalam rekaman itu orang awam pun misalkan terlihat orang yang tertekan dengan orang yang benar-benar mengakui. Terus pemeriksaan Gitu, itu di mana? Itu kan duduk di ruangan. Kalau pemeriksaan kan berhadapan. Berhadapan, ada meja, Ada komputer, ada komputer, ketika atau ada ketik, laptop, kayak apa? Kayak itu itu. berarti itu dalam kondisi diduga saat itu diduga sampai lagi, Bu. dipaksa, diduga. Ya. Biar nggak salah ya Bu ya, Salah, diduga. Ya, Karena kan? dalam pengakuan di 3 Oktober, sidang 3 Oktober 2016, itu pada saat memberikan kesaksian Jaksa menyatakan Jaya menyatakan saya terpaksa mengakui karena ditodong pistol oleh Bapak Rudiana. Itu di kesaksian sidang 3 Oktober 2016. Makanya dihadirkan. Nah, sekarang kalau misalnya betul itu pengakuannya pernah ditayangkan. Ayo tanggal berapa? Buka-bukaan kita datanya. Ayo ya, tanggal berapa? Buka-bukaan datanya dari tanggal 2017 kita mulai sidang itu kan sampai finishnya itu kita kan tahu buka-bukaan aja iya. Buka juga berkasnya panitera tanggal berapa? Nah, panitranya ya benar. Tanggal berapa itu di ini kan jaksanya, hakimnya. Yang lebih jelas sih kayaknya panitera ya. Ya, panitera. Pasti panitera punya catatan ditayangkan video itu tanggal berapa. Saya curiganya itu yang kita pada saat penyidik dihadirkan jadi saksi itu loh Bu, yang kita sidang sampai jam 11. Ya, udah selesai ditutup. Mereka ngumpul lagi ya kan sidang sendiri. Saya curiganya itu, ya kan. Karena memang pernah sampai jam 11 malam. Kemudian ditutup. Nah, kita pulang penyidik masih ada. Nah, iya, karena kalau memang itu berarti kan mungkin pada saat dimunculkan itu pada saat masih ada penyidik. Karena yang dihadirkan adalah orang-orang yang melakukan penyidik tersebut. Iya, yang melakukan penangkapan saat itu. Gitu. Yang melakukan penangkapan siapa? Datanya ada di putusan. Ada semua di sini. Jadi sepakat itu tidak pernah ditayangkan di pengadilan. Jadi dari mana informasi itu? Secara pribadi atau misalkan kita lagi rapat, oh ini ada tambahan gitu misalkan dilihatin gitu melalui HP aja tidak? Nggak ada. Padahal pada saat 2017 itu sudah mulai canggih lah ya Bu. Tapi nggak aneh sih kalau ada pernyataan sebegitu. Karena kan pernah juga kan di wawancara TV ada orang yang melihat kedua pelaku berdarah ngetuk-ngetuk pintu. Nah, kitanya bingung, ketuk-ketuk pintu. Jadi nggak halus sih kalau punya hayalan. Ada lagi ya, ada cerita lagi ya. Ada cerita yang lebih parah dari itu kan. Ini video apa lagi Bu? Terus ada Rana katanya begana begini. Rana ya kita ketawa. Rana sedangkan dia buat apa namanya ini kan keringanannya si Hadice. Ingat nggak Rana nunjuk siapa? Sudirman. Diarahkannya Sudirman. Jadi kalau salah nggak kalau saya ngomong ini hayalan tingkat tinggi? Enggak sih Bu. Diduga Bu ya, diduga hayalan tingkat tinggi. Jangan ini Bu harus ada diduga Bu. Iya, diduga hayalan tingkat tinggi. Duga ya sebetulnya kan gini, soal berdarah-darah, terus kalaupun iya, untuk apa kesaksian itu? Mau dihadirkan di forum mana? Kan iya. Di forum mana? Ada. Iya. Kan hak kita sekarang. Cukuplah mereka itu kan di tahun 2016, Bu, 17 gitu kan. Ya justru sekarang kalaupun begitu hadirnya di 2016, 2017. Si orang yang melihat ngetok-ngetok itu berdarah-darah itu harusnya bukan sekarang. Siapa ya, mungkin ini siapa ya? Arwahnya kali ya. Jadi saya sih yakin dah tidak pernah ada video itu ditayangkan karena memang hanya ada di putusan. Ada di putusan dan itu pun hanya tambahan, tapi kita tidak pernah diperlihatkan, semua ditontonkan. Ayolah kita adu bukti lah dengan jaksa, dengan hakim, dengan panitera. Pernah nggak? Kalaupun misalkan ya Bu ya, misalkan nih tetap di sana, kan udah pernah dihadirkan gitu ya. Justru kita pada saat saya diliatin video ini kaget. Iya benar. Sangat kaget. Kaget lah. Sangat kaget. Begitu tertekannya mereka berarti, gitu. Saya jadi ngingat lagi Bu ya, wajah-wajah mereka di tahun itu gitu ya. Oh berarti di tahun itu tuh sebenarnya ada dong suatu obrolan antara dianggaplah pelaku ini dengan orang tua korban ya nggak sih Bu? Karena di dalam video itu kan di sebelahnya tuh kan ada bapaknya korban kan dengan tugas polisi kan tidak boleh nanti adanya suatu katanya tidak ada interogasi tetapi ada ini gesturnya tiba-tiba juga muncul. Beda terus ditanya kamu mukul nggak dipukulnya di mana? Harus ngelihat dulu, gitulah. Terus ada tadi ada tangan sedikit melayang, ya kan hampir melayang kan. Berarti kan di situ kan melayang kayak kuntilanak. Hampir loh itu. Tadi aku lihat video itu hampir melayang. Jadi kita juga surprise ya ada video itu. Mudah-mudahan 2-3 hari ke depan ada video yang lagi dianiaya. Iya, benar.
Mudah-mudahan ada karena polisi baik ya. ada polisi baik. Kita berharap Polisi ada baik polisi ya. baik. Sialan ini nggak kelar-kelar. Nggak Udah saya kelar-kelar. lempar aja, prak. Luar biasa. Kita berharap ada polisi baik yang membuka video-video saat betul-betul sedang dianiaya. Kemudian ini penganiayaannya Karena bukan mungkin diduga saya lagi juga karena curiga, anak-anak udah ngaku gitu loh. benar, mungkin Bu, waktu foto-foto itu keluar juga sebenarnya jangan-jangan ada polisi baik. Ada polisi Bu. baik Polisi baik yang menyebarkan Iya. foto tersebut. Kalau bukan karena polisi itu juga kita nggak akan pernah Nggak akan pernah tahu kalau anak-anak sudah babak belur belur. sampai ya kayak gitu. Kita berharap mudah-mudahan Amin. 2-3 hari ke depan ada polisi baik yang justru membuka Ya. rekaman-rekaman yang terjadi sesuatu yang ini loh bener, kita berharap Berarti kerjaannya Mahkamah Agung makin banyak, Bu. makin banyak. Muncul lagi video ini ya kan. Kata Mahkamah Agungnya, Alhamdulillah nemu lagi. Ya kan? Semakin memperkuat keyakinan. Gitu. Benar. Jadi novum baru yang nyusul ya, Bu ya. Iya, novum barunya bukan kita yang membuktikan, bukan. Tidak, Alhamdulillah, karena kita tidak punya bukti Iya, itu. Tapi benar dengan video ini kita sih nggak ada masalah Nggak ada ya. masalah. Kalau Jaya mengaku atau apa gitu, tapi kan kita lihat aja di situ kondisinya Seperti apa. Lah kalau misalnya majelis apa mah lebih paham lah Benar sekali. gestur tubuhnya lebih paham. Apalagi netizen seluruh Indonesia lebih paham gestur tubuh seperti itu. Iya. Kalau memang dia mengaku pasti iya Pak, saya mukulin ini motor aja dia nggak tahu, apa aja nggak tahu kan. Aduh. Jadi terima kasih kepada beliau yang sudah membuka video karena kita betul-betul alhamdulillah benar-benar berarti betul-betul gesturnya kelihatan, katanya tidak ada interogasi ternyata ada di ada interogasi, sebelahnya. benar. Malah melihat dulu jawabannya harus apa. Yang tadi katanya cuman 5-10 menit dititipin di ruangan itu ternyata sekian menit ya kan gitu. Coba lebih panjang ya durasinya, lebih happy kita ngelihatnya ya. Tapi bagus juga sih sama yang bikin YouTube-nya ini keren. Ya tuh mau ya, hebat gitu loh. Ya. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Ya, sama-sama. Demikian pemirsa obrolan santai saya dengan Mbak Cindy, kuasa hukum Rivaldi dan Ibu Titi, kuasa hukum Sudirman dan saya kata mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau salah kata. Sehat-sehat selalu Mbak Cindy, Ibu Titi, sukses selalu untuk proses TK-nya. Amin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.